Gerakan Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, ketika pemuda-pemudi dari berbagai daerah dan organisasi berkumpul dalam Kongres Pemuda II di Batavia, sekarang Jakarta, untuk menyatukan visi dan semangat kebangsaan. Kongres ini menghasilkan sebuah deklarasi bersejarah, yaitu Sumpah Pemuda, yang menegaskan identitas nasional Indonesia dan menekankan pentingnya persatuan dalam perjuangan untuk merdeka. Latar belakang. Pada awal abad ke-20, kesadaran nasional mulai tumbuh di kalangan masyarakat Indonesia yang masih berada di bawah penjajahan Belanda. Perubahan ini dipengaruhi oleh munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, 1908, dan Sarekat Islam, 1911, yang memperkenalkan gagasan persatuan untuk melawan penjajahan. Namun, pada masa itu, banyak pergerakan pemuda yang masih bersifat lokal dan mewakili etnis atau daerah tertentu, seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan sebagainya. Meskipun terpecah dalam banyak organisasi, para pemuda mulai menyadari bahwa tujuan bersama hanya bisa tercapai jika seluruh elemen bersatu. Kongres Pemuda I, 1926. Pada tahun 1926, Kongres Pemuda I diadakan di Batavia sebagai pertemuan pertama yang mempertemukan organisasi pemuda dari berbagai daerah. Kongres ini diinisiasi untuk membahas pentingnya persatuan dan kesadaran nasional, meskipun hasilnya belum maksimal. Meskipun demikian, Kongres Pemuda I menjadi langkah awal menuju pertemuan yang lebih besar. Kongres Pemuda II dan lahirnya Sumpah Pemuda, 1928. Pada 27-28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II diadakan oleh berbagai organisasi pemuda Indonesia di Batavia. Kongres ini berlangsung 2 hari dan dihadiri oleh tokoh-tokoh pemuda yang nantinya akan menjadi pemimpin dalam perjuangan kemerdekaan, seperti Muhammad Yamin, Soegondo Jojo Poespito, Amir Syarifuddin, dan W.R. Soepratman. Selama kongres ini, berbagai isu penting dibahas, termasuk pentingnya bahasa persatuan dan identitas nasional. Di akhir kongres, para pemuda mencapai kesepakatan untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda, yang berisi 3 poin utama. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar tersebut menegaskan persatuan tanah air, bangsa, dan bahasa di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Ikrar Sumpah Pemuda disambut dengan penuh semangat oleh para peserta kongres dan dianggap sebagai momen lahirnya kesadaran nasional yang kuat. Selain itu, dalam kongres ini, W.R. Soepratman memperdengarkan lagu Ji Indonesia Raya, Ji untuk pertama kalinya, yang kemudian menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini mempertegas semangat nasionalisme yang tengah membara di kalangan pemuda saat itu. Dampak dan makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menjadi titik balik bagi perjuangan bangsa Indonesia. Beberapa dampak dan maknanya adalah: 1. Memperkokoh persatuan nasional. Sumpah Pemuda menghapus sekat-sekat regionalisme dan menggantinya dengan semangat kebangsaan. Perasaan satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa mendorong semua elemen masyarakat untuk bersatu dalam menghadapi penjajahan. 2. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai bahasa Melayu diperkuat sebagai bahasa persatuan. Dengan ikrar ini, bahasa Indonesia diakui secara resmi sebagai identitas kebangsaan yang akan mempersatukan seluruh rakyat di Nusantara. 3. Semangat perjuangan dan kesadaran nasionalisme. Sumpah Pemuda menyulut semangat perjuangan di kalangan rakyat Indonesia. Berbagai organisasi pemuda dan pergerakan yang lahir setelah Sumpah Pemuda lebih fokus pada persatuan dan upaya kemerdekaan. 4. Inspirasi bagi generasi selanjutnya. Sumpah Pemuda menginspirasi generasi muda Indonesia untuk terus memperjuangkan kemerdekaan. Sejak saat itu, para pemuda menjadi kekuatan penting dalam melawan penjajahan, hingga akhirnya Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Warisan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda telah meninggalkan warisan yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Setiap tanggal 28 Oktober, Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda untuk mengenang tekad dan semangat pemuda dalam mewujudkan persatuan nasional. Ikrar ini juga menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan di tengah keragaman budaya, bahasa, dan agama. Melalui Sumpah Pemuda, Indonesia lahir sebagai satu bangsa yang kuat dan bersatu, yang akhirnya berhasil mencapai kemerdekaannya setelah melalui perjuangan panjang. Beberapa tokoh pemuda yang berperan penting dalam mencetuskan Sumpah Pemuda datang dari berbagai latar belakang organisasi daerah, seperti Jong Java, Jong Sumatera Nembon, Jong Ambon, dan Jong Celebes.
Mereka berperan besar dalam Kongres Pemuda II pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, yang kemudian melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda. Berikut beberapa tokoh utama yang terlibat dalam peristiwa bersejarah ini. 1. Soegondo Jojo Poespito. Soegondo Jojo Poespito adalah Ketua Kongres Pemuda II dan berasal dari organisasi Jong Java. Sebagai Ketua Kongres, ia mengarahkan jalannya Kongres untuk menciptakan kesepakatan bersama tentang pentingnya persatuan bangsa. Ia sangat mendukung gagasan persatuan dan berperan penting dalam tercapainya kesepakatan Sumpah Pemuda. 2. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh intelektual yang sangat berpengaruh dalam Kongres Pemuda II. Ia berasal dari organisasi Jong Sumatera Nembon dan dikenal sebagai ahli bahasa, sejarah, dan hukum. Dalam Kongres, Yamin mengusulkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ia juga menulis draft teks Sumpah Pemuda yang kemudian menjadi dasar Ikrar Persatuan Indonesia. 3. W.R. Soepratman. Wage Rudolf Soepratman adalah komponis yang mempersembahkan lagu J Indonesia Raya, J untuk pertama kalinya dalam Kongres Pemuda II. Meski tidak terlibat langsung dalam kepanitiaan, lagu ciptaannya menjadi simbol semangat nasionalisme yang kuat dan menyulut semangat para pemuda untuk meraih kemerdekaan. Lagu J Indonesia Raya kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia. 4. Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin adalah tokoh pemuda dari Jong Batakbon dan ikut berpartisipasi dalam Kongres Pemuda II. Ia adalah sosok yang berani dan bersemangat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Amir juga kemudian aktif dalam pergerakan nasional, dan setelah kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era pemerintahan awal Indonesia. 5. Hairul Saleh. Hairul Saleh berasal dari Jong Islamiyeten Bon, organisasi pemuda Islam yang turut bergabung dalam Kongres Pemuda II. Ia memainkan peran penting dalam memperjuangkan persatuan bangsa, dan juga kelak menjadi tokoh penting dalam pergerakan nasional menuju kemerdekaan. 6. Kusni Kadijono. Kusni Kadijono juga berperan sebagai anggota Jong Java dan menjadi salah satu tokoh yang mendukung penuh gagasan persatuan di kalangan pemuda. Ia aktif dalam kepanitiaan Kongres Pemuda II dan membantu menyusun agenda untuk mencapai Ikrar Sumpah Pemuda. 7. Djoko Marsaid. Djoko Marsaid adalah tokoh dari organisasi Jong Java yang menjabat sebagai Wakil Ketua Kongres Pemuda II. Ia bekerja sama dengan Soegondo untuk memimpin jalannya Kongres dan mendukung penuh kesepakatan mengenai persatuan dalam Ikrar Sumpah Pemuda. 8. Johannes Leimena. Johannes Leimena berasal dari Jong Ambon dan terlibat aktif dalam pergerakan pemuda untuk menyatukan visi bangsa. Ia mendukung penuh gagasan persatuan dan di kemudian hari menjadi salah satu tokoh nasional yang berpengaruh dalam pemerintahan Indonesia. 9. Kartosuwiryo. Meski lebih dikenal sebagai tokoh yang terlibat dalam gerakan politik Islam setelah kemerdekaan, Kartosuwiryo turut terlibat dalam Kongres Pemuda II sebagai anggota Jong Java. Ia mendukung gagasan persatuan dalam Sumpah Pemuda, meski pandangan politiknya berbeda di masa setelah kemerdekaan. Kesimpulan, para tokoh di atas adalah sebagian dari pemuda-pemuda yang hadir dalam Kongres Pemuda II dan berkontribusi pada terciptanya Sumpah Pemuda. Meskipun mereka datang dari latar belakang organisasi yang berbeda, semangat mereka untuk bersatu dalam satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia berhasil menyatukan seluruh peserta. Sumpah Pemuda menjadi fondasi penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang menginspirasi generasi berikutnya untuk memperjuangkan Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Hasil utama dari Sumpah Pemuda adalah terciptanya semangat persatuan nasional yang sangat kuat di kalangan pemuda dan rakyat Indonesia. Deklarasi Sumpah Pemuda, yang diikrarkan pada Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928, memberikan landasan penting bagi perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Berikut ini adalah hasil-hasil yang signifikan dari Sumpah Pemuda. 1. Terciptanya identitas nasional Indonesia. Sumpah Pemuda menegaskan identitas kebangsaan Indonesia sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Sebelumnya, banyak pergerakan pemuda masih berfokus pada ikatan daerah atau etnis mereka, seperti Jong Java, Pemuda Jawa, Jong Sumatera Nembon, Pemuda Sumatera, dan Jong Ambon, Pemuda Ambon. Melalui Sumpah Pemuda,
Identitas Indonesia sebagai satu bangsa mulai diakui dan dirasakan secara mendalam oleh berbagai kelompok dari seluruh penjuru Nusantara. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Salah satu poin penting dalam Sumpah Pemuda adalah penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memperkuat komunikasi lintas daerah dan menjadi alat untuk mempererat persatuan. Langkah ini juga berpengaruh besar dalam mengikis batasan etnis atau daerah, memungkinkan seluruh rakyat Indonesia dari latar belakang budaya yang berbeda untuk bersatu dalam perjuangan melawan penjajah. 3. Semangat nasionalisme yang lebih kuat. Sumpah Pemuda menumbuhkan semangat nasionalisme yang tinggi di kalangan pemuda dan masyarakat Indonesia. Masyarakat mulai menyadari bahwa kemerdekaan hanya bisa dicapai jika mereka bersatu sebagai satu bangsa. Semangat nasionalisme ini menjadi dasar penting bagi perjuangan melawan penjajahan, yang sebelumnya masih terpecah-pecah dan bersifat regional. 4. Lahirnya gerakan perjuangan yang lebih terorganisir. Setelah Sumpah Pemuda, gerakan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan semakin terorganisir dan terkoordinasi dengan baik. Organisasi-organisasi pergerakan yang sebelumnya berfokus pada daerah masing-masing mulai mengutamakan kepentingan nasional. Organisasi seperti Partai Nasional Indonesia, PNI, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama semakin memperkuat upaya untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan dengan pendekatan nasional. 5. Inspirasi bagi generasi selanjutnya. Sumpah Pemuda menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus memperjuangkan persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda, semangat persatuan, kebangsaan, dan kecintaan pada tanah air, menjadi warisan yang diteruskan ke generasi berikutnya hingga Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945. Sumpah Pemuda juga diabadikan sebagai Hari Sumpah Pemuda setiap tanggal 28 Oktober dan diperingati setiap tahun untuk mengenang semangat juang para pemuda. 6. Lagu Indonesia Raya sebagai simbol kebangsaan. Pada Kongres Pemuda II, W.R. Soepratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya yang segera menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan dan cita-cita kemerdekaan. Lagu ini akhirnya diresmikan sebagai lagu kebangsaan Indonesia pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Indonesia Raya memperkuat semangat perjuangan dengan lirik yang mengajak rakyat Indonesia untuk bersatu dan bebas dari penjajahan. Kesimpulan. Secara keseluruhan, Sumpah Pemuda merupakan momentum penting yang menyatukan bangsa Indonesia dan memperkuat komitmen rakyat untuk berjuang demi kemerdekaan. Ikrar ini menjadi dasar bagi terbentuknya identitas nasional dan mempertegas tujuan bersama, Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Sumpah Pemuda telah meninggalkan warisan yang abadi, yaitu semangat persatuan yang tetap menjadi fondasi dalam menghadapi tantangan bagi bangsa Indonesia hingga saat ini.